Halo teman-teman semua, baik lagi di channel MHP Code. Pada video kali ini, kita akan bahas struktur folder dari Laravel. Namun di video sebelumnya, kita sudah berhasil instalasi Laravel menggunakan Composer. Ya, jadi saya di sini sudah merunningnya menggunakan PHP Artisan Serve. Teman-teman bisa running dulu. Jadi saya sudah running ya, berjalan di port 8000. Teman-teman bisa running dulu menggunakan PHP Artisan Serve. Ya, di video sebelumnya kita sudah berhasil menginstal Laravel dan juga bisa menjalankannya seperti ini. Lalu sekarang kita akan bahas sedikit mengenai struktur folder dari Laravel. Jadi teman-teman jangan usah bingung dulu melihat folder sebanyak ini ya. Banyak banget ini, tapi konsepnya memang seperti ini, framework seperti ini Laravel ya. Oke. Jadi yang pertama di sini ada folder app di mana Laravel itu sudah uh, menggunakan metode MVC yaitu model, view dan juga controller. Jadi teman-teman harus memahami dulu konsep MVC-nya. Nah, nggak usah khawatir, tapi tidak usah khawatir, kita akan bareng-bareng mempelajarinya bagaimana konsep MVC itu berjalan. Ya, gampang sekali ya teman-teman semua. Oke, yang pertama di sini ada folder app, di mana folder app ini di sini ada folder HTTP. Dalam folder HTTP ini ada controller, ya, di mana controller ini yang akan saling terkoneksi dengan folder model dan juga folder view dan juga route-nya ya. Nah, jadi dalam controller ini teman-teman bisa membuat sebuah logic nantinya, membuat logic untuk logika uh, projectnya atau aplikasinya seperti apa kita bisa buat di dalam controller. Dan juga di sini ada models, di mana models ini kita bisa merepresentasikan dari tabel ya, di mana model ini yang integrasi langsung ke database ya. Jadi teman-teman bisa get data menggunakan models dan juga bisa post data menggunakan models dan juga bisa query atau join tabel menggunakan models. Nah, nanti Laravel mempunyai query buildernya yaitu Eloquent ya. Nanti kita akan pelajari. Lalu di sini juga ada Laravel 8 itu sudah di ini dengan Bootstrap ya. Di sini ada folder config di mana di sini semua ada konfigurasinya ya mengenai app, autentikasi, database dan lain sebagainya. Di sini ada database, di dalam folder database ini ada folder migration di mana nanti kita akan buat tabel menggunakan migration. Jadi teman-teman setelah menggunakan Laravel nanti tidak usah bolak-balik ke PHP untuk membuat tabel. Jadi cukup ditangani oleh migration ini ya. Setelah database-nya terbuat di PHP lalu kita nanti akan create menggunakan migration untuk data tabelnya. Ya, seperti itu. Oke, nanti kita akan coba pelajari dan juga di sini ada folder public di mana folder public ini teman-teman bisa menyimpan berbagai plugin seperti Bootstrap, Materialist, dan lain-lain sebagainya ya atau menyimpan CSS, JavaScript bisa di dalam folder public. Nah, di sini ada folder resource di mana folder resource ini secara default dia sudah mempunyai CSS, JS dan length, folder length dan yang fokus utamanya di sini adalah mempunyai folder view di mana folder view ini nanti akan terintegrasi dengan controller dan juga models karena memang konsepnya MVC model view dan juga controller MVC ya seperti itu. Di sini di view ini menampilkan welcome.blade.php. Kalau misalkan kita buka folder welcome lalu kita balik ke browser di mana folder dashboard dari Laravel ini secara default menampilkan folder dari welcome. Nah, kalau teman-teman tidak percaya, kita coba ubah ya. Ubah misalkan untuk documentation kita ubah menjadi update. Lalu jangan lupa Ctrl S atau save ya. Lalu kita coba refresh ke sini. Nah, maka menjadi update. Nah, kita coba ubah lagi yang ini tasnya ya.
Nah, ini update to, misalkan kita coba refresh lagi, nah, maka terupdate. Nah, itu secara default menampilkan seperti ini. Nanti kita akan buat bagaimana cara templating menggunakan view dan juga templating di Laravel, ya, menggunakan view bareng-bareng. Lalu di sini ada folder routes, di mana folder routes ini sebagai routing daripada Laravel. Nah, kita coba buka dari web, nah, seperti ini, get route slash, di mana slash ini menampilkan suatu dashboard, ya. Jadi home utamanya menggunakan slash, lalu si function ini mereturn sebuah view welcome. Nah, mengirim atau menampilkan view dari welcome. Nah, nanti konsepnya kita akan menampilkan return ke dalam controllernya dulu, lalu controller akan mereturn view. Nah, itu seperti itu konsep NPC-nya kita jalankan. Lalu sini ada storage, ya. Sini ada test, ada vendor dan sebagainya. Lalu di sini ada folder env di mana file env di mana ini file environment yang teman-teman bisa koneksikan ke database-nya, ya. Database-nya, portnya, lalu user database-nya, username dari database, lalu password database-nya. Namun secara default, ketika teman-teman menginstal SAM secara default, otomatis dia username-nya itu root dan juga password-nya pasti kosong. Paling nanti kita akan ubah nama database-nya saja. Nah, untuk struktur foldernya seperti itu, ya, teman-teman semua. Teman-teman jadi nggak usah bingung dulu, nanti kita akan pelajari bagaimana cara konsep NPC-nya di Laravel, ya. Untuk video kali ini dicukupkan sekian, semoga teman-teman memahami. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan praktek bareng-bareng, ya, bagaimana cara membuat controller, model dan juga view di Laravel. Oke teman-teman semua, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.